Salam Hafid Vlog. Bye. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Hafid Vlog. Oke guys, terima kasih kalian sudah klik video ini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah sampai saat ini menonton channel Hafid Vlog. Buat kalian yang komentar-komentar dan belum sempat aku balas, dan bagi kalian yang DM juga belum sempat aku balas karena nanti aku balas satu persatu. Kemarin aku lagi sibuk, jadi belum sempat buat video lagi, belum sempat syuting, dan belum sempat upload video terbaru. Nah, di video kali ini aku hanya baca-baca komentar, bukan komentar ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di DM dan di question atau Q&A di 2020 yang ada di highlight atau sorotan di Instagram Hafid Vlog. Sebelum kita lanjut, di sini aku mau bilang lagi bahwa setelah video ini nanti aku akan buat video tutorial tentang yang belum bisa menggunakan Telkom DSO itu. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk support aku menuju ke 20.000 subscribe. Oke guys, kita langsung saja ke videonya, check it out. Oke guys, nah di sini aku mau baca yang ada di Q&A 2020 yang sudah aku pasang di highlight di akun Instagram Hafid Vlog. Jadi kalian bisa masuk ke akun Instagram Hafid Vlog, kalian bisa lihat-lihat pertanyaan di Q&A 2020. Di situ juga aku sudah upload Q&A 2021 di highlight ya. Aku sudah pasang di highlight. Nah, buat kalian yang mau bertanya, yang sudah bertanya ataupun yang mau bertanya di komentar-komentar di video di YouTube atau yang DM di akun Instagram, kalian sebelum bertanya kalian mungkin baca-baca Q&A di highlight atau sorotan di akun Instagram Hafid Vlog, biar mungkin ada pertanyaan yang kalian mau tanya mungkin sudah dijawab di situ. Tapi kalau belum ada, kalian bisa lanjutkan DM di akun Instagram Hafid Vlog ya. Nah, oke guys, kita langsung mulai di Q&A 2020 yang pertama. Di sini ada yang bertanya di DM. Nanti aku munculkan di sini ya, di samping biar kalian juga bisa lihat. Nah, aku buka dulu pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu dari Nurul 1068. Nah, ini dia DM, dia bertanya, "Bang, kalau paralel WiFi pakai ZTE F609 tanpa kabel gimana caranya?" Nah, soalnya saya lihat di channel Abang tapi nggak diupload. Nah, itu memang aku belum buat video itu ya. Di sini aku jawab dalam bentuk tertulis ya. Aku jawab di sini untuk menghubungkan dua router tanpa kabel LAN, yaitu dengan menggunakan metode WiFi Repeater. Nah, WiFi Repeater ini langkah pertama yang kalian harus lakukan yaitu pastikan power router tambahan nyala. Nah, terus contohnya misalnya kalian pakai TP-Link nih. Kalau kalian pakai TP-Link misalnya tipe WR700N dan di atasnya, nah itu kalian bisa buka browser. Yang berikut kalian bisa buka browser dan kalian ketik alamat IP TP-Link tersebut. Alamat IP-nya 192.168.0.254. Nah, ini untuk tipe router yang lain atau modem yang lain itu kalian bisa menyesuaikan alamat IP-nya. Misalnya router atau modem ZTE, ya kalian tinggal menyesuaikan alamat IP. Misalnya ZTE itu punya 192.168.1.1. Nah, itu punya ZTE ya. Nah, terus setelah kalian akses ke alamat IP, kalian langsung masuk dengan menggunakan admin, username-nya admin dan passwordnya admin. Itu untuk TP-Link. Jadi standarnya itu admin ya. Yang berikut, setelah kalian masuk, kalian klik di menu working mode. Nah, itu ada di TP-Link, menu working mode. Lanjut lagi, pilih Repeater mode. Nah, pilih Repeater mode, terus kalian klik save atau simpan. Terus selanjutnya lalu restart router dengan klik reboot. Belum menghubungkan ke WiFi modem utama IndiHome, hendaknya mengganti IP agar IP segmen sama gitu.
Umpama misalnya menjadi 192.168.1.25. Nah, pastikan tidak konflik dengan yang IP yang lain ya, biar dia bisa tersambung. Nah, terus lalu restart router dengan cara klik reboot. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menghubungkan router tambahan melalui WiFi dengan cara klik menu wireless setting repeater. Nah, kalian buka di router tambahan, router yang kedua, terus kalian masuk di wireless setting repeater. Selanjutnya kalian klik survei. Selanjutnya pilih nama WiFi atau SSID name dengan klik connect. Nah, jika tempat kalian berada di beberapa router atau jaringan WiFi yang akan muncul, daftar jaringan WiFi muncul itu kalian pilih salah satu lalu klik connect. Nah, salah satu nama WiFi yang muncul itu ya. Nah, terus yang berikut ketika kalian klik connect akan kembali ke halaman wireless setting repeater yang berisi SSID yang dipilih. Nah, bagian bawah sendiri masukkan password WiFi yang dipilih. Selanjutnya klik save lalu restart router dengan klik reboot. Nah, jadi kalian setelah setting di TP-Link tadi, setelah kalian setting di TP-Link, kalian lanjut lagi koneksi ke modem yang kedua, kalian koneksi dengan modem yang pertama dengan cara masuk di WiFi repeater. Itu guys. Nah, itu aku jawab dengan tertulis ya. Aku belum buat videonya sih. Terus kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini dia bertanya tentang YouTube. Numpang tanya mas, mengapa tiba-tiba subscribe kita berkurang? Makasih. Oke, makasih. Nah, ini ada 3 tahap yang aku jawab. Yang pertama yaitu penonton melakukan unsubscribe di channel kita. Jadi kalau penonton melakukan unsubscribe, secara otomatis subscriber kita berkurang ya. Nah, alasan ini menjadi yang pertama, karena penonton berhak melakukan unsubscribe atau berhenti berlangganan. Tindakan ini jelas akan mempengaruhi jumlah subscriber kita gitu. Nah, untuk itu agar penonton tidak lari atau tidak unsubscribe, maka buatlah selalu konten yang menarik dan tidak membosankan gitu guys. Nah, terus langkah kedua di sini yang aku jawab, yang tahap kedua di sini yaitu YouTube hapus subscriber spam dari channel kita. Spam yang dimaksud adalah kegiatan yang dilarang oleh YouTube. Jadi kegiatan yang dilarang oleh pihak YouTube dengan tujuan untuk menyesatkan atau penipuan dan lain-lain sebagainya. Yang berikut di sini hal lainnya yang dilarang YouTube adalah melakukan pertukaran subscribe atau biasa disebut sub for sub. Banyak grup-grup yang mengajak sub for sub, misalnya di grup-grup Facebook gitu, fanspage Facebook, halaman Facebook itu banyak sekali yang mengajak sub for sub atau pertukaran subscriber gitu. Jadi misalnya aku subscribe channel kamu, terus kamu subscribe channel aku gitu. Nah, pertukaran subscribe gitu. Terus yang berikut membuat video yang diupload secara berulang. Misalnya video yang sudah diupload oleh channel YouTube yang lain, kalian download terus kalian upload lagi di channel YouTube kalian. Nah, itu namanya re-uploader gitu. Jadi itu juga dilarang oleh YouTube. Nah, pilih-pilih subscribe atau kalian pasang thumbnail atau judulnya lain, terus orang menonton video kalian ternyata isinya lain gitu. Jadi tidak sama dengan judulnya. Nah, yang berikut yang ketiga di sini akun yang ditutup karena melanggar kebijakan YouTube. Nah, YouTube memiliki kebijakan yang sangat ketat dan harus dipatuhi oleh para konten kreator. Jika tidak, maka sanksi yang dikeluarkan adalah penutupan akun YouTube. Jadi, apabila di antara subscriber kita ada yang masuk dalam kategori melanggar aturan, maka secara otomatis akun mereka akan dihilangkan dari YouTube. Secara otomatis subscriber kita juga ikut berkurang, gitu guys. Jadi itu 3 step yang aku jawab ya. Nah, tentang mengapa subscriber kita berkurang gitu guys. Nah, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang berikut, yaitu kalau komentar atau subscriber nggak muncul di notif dan di YouTube Creator atau di email termasuk spam tidak? Nah, jadi misalnya nih, ada orang yang subscribe kita atau orang yang komentar di video kita atau subscribe di channel kita tadi, maka secara otomatis dia masuk di notifikasi, biasa muncul di notifikasi, atau kita bisa lihat komentar yang orang berkomentar itu dia muncul di YouTube Creator atau YouTube Studio ya. Dan berikut
dia juga masuk pertanyaan yang komentar yang tadi yang orang berkomentar, dia masuk juga di email gitu, di email yang tersambung di YouTube kita gitu guys. Jadi dia masuk di beberapa step itu. Dia bertanya kalau tidak masuk itu termasuk spam tidak. Nah, jadi di sini aku jawab enggak termasuk spam. Nah, terus aku sudah kasih link ciri-ciri komentar spam karena aku sudah pernah bahas ciri-ciri komentar spam ya, dan arti komentar spam. Jadi kalian bisa nonton videonya, nanti aku taruh linknya di sini atau aku taruh linknya di deskripsi ya, biar kalian bisa nonton dan kalian bisa tahu apa arti dari komentar spam dan ciri-cirinya seperti apa gitu guys. Oke, kita langsung lanjut ke komentar yang berikut. Bang, bikin konten dong cara sinyal tetap stabil kalau posisi kita jauh dari modem. Nah, ini juga aku sudah pernah buat video tentang atur jarak jangkauan gitu. Bisa atur jarak jangkauan ya. Nah, itu aku sudah buat videonya juga. Nanti aku taruh linknya di bawah atau aku munculkan linknya di sini biar kalian bisa nonton dan kalian bisa atur jangkauan yang kalian suka ya. Terserah kalian mau atur jangkauan jaraknya seperti apa. Bisa ada 10%, 20%, sampai seterusnya ke 100%. Gitu. Di pertanyaan selanjutnya, nah ini ada yang bertanya, berbahaya nggak bang kalau kita reset wifi? Nah, ini bukan reset wifi ya. Nah, ini aku sudah jawab di sini. Yang benar adalah reset modem. Jadi bukan reset wifi tapi reset modem. Aku sudah jawab tidak apa-apa kalau reset. Nah, karena reset itu gunanya agar settingan modem kita kembali ke pengaturan awal atau pertama kali kita pasang IndiHome atau internet ya. Misalnya kita lupa password untuk login nih ke sistem IndiHome. Nah, kalau misalnya kita mau login ke sistem IndiHome untuk merubah nama WiFi atau kita mau buat password WiFi yang terbaru, maka di situ kita dengan melakukan salah satu metodenya yaitu reset modemnya gitu guys. Dan cara reset modem ini juga aku sudah pernah bahas di video-video yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Di sini ada yang bertanya, blok pengguna WiFi bang. Nah, blok juga aku sudah pernah bahas di video blokir MAC address. Nah, itu juga aku sudah pernah bahas ya. Kita lanjut lagi di pertanyaan yang berikut. Apa password WiFi bisa berbagi tanpa mengetahui nama password? Karena ada tetangga saya yang gitu bang. Nah, ini ada yang tanya tentang share WiFi, share password ya. Ini aku sudah jawab, ya bisa banget karena HP zaman sekarang bisa dengan melakukan metode share WiFi pakai scan barcode. Nah, scan barcode ini ada di beberapa HP yang bisa ya. Ada di HP Samsung juga bisa gitu. Jadi siapa aja bisa terhubung setelah scan barcode. Maka secara otomatis passwordnya akan terlihat. Jadi ketika HP yang menggunakan scan barcode, ketika kita scan, setelah kita scan itu langsung passwordnya muncul gitu. Jadi kita sudah bisa tahu, oh passwordnya ini gitu. Nah, kita sudah bisa langsung login gitu dengan menggunakan password yang sudah muncul tadi. Sebenarnya semua tipe HP bisa untuk melakukan metode ini ya, metode share WiFi. Jadi semua tipe HP sebenarnya bisa, tapi kalau kalian tahu caranya, kalian pasti bisa menggunakan metode ini. Walaupun kalian pakai HP yang lain, misalnya iPhone atau Samsung misalnya, itu sebenarnya bisa juga gitu guys. Bukan cuma HP-HP kayak Xiaomi bukan ya, tapi HP-HP yang tipe lain juga sebenarnya bisa kalau kalian tahu. Metode ini juga aku sudah pernah bahas di video sebelumnya, dan aku sudah pernah bahas cara menggunakan metode share WiFi. Aku juga sudah pernah bahas cara untuk mengamankan modem kita dari metode share WiFi ini gitu guys. Oke guys, kita langsung masuk lanjut ke pertanyaan berikut. Kak, IndiHome-ku habis ke reset terus gak bisa akses UCTV, ada solusi nggak? Nah, ini solusi, aku kasih salah satu solusi yang cepat juga, termasuk cepat juga. Ini kalian bisa langsung telepon ke Telkom atau kalian menghubungi nomor Telkom 021147. Nah, itu termasuk salah satu solusinya. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan yang berikut. Bang, kalau cara melihat browser orang gimana? Nah, ini kalau misalnya orang pakai WiFi kita atau IndiHome kita atau internet kita,
orang menggunakan wifi kita sebenarnya bisa mengetahui apa yang orang buka gitu. Misalnya orang lagi main Google atau lagi Google searching apa, kita bisa tahu. Atau orang lagi buka sosial media, itu kita juga bisa tahu guys. Nanti aku tampilkan di sini ya, di samping aja, biar kalian bisa tahu aku pakai aplikasi apa gitu guys. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang berikut ya. Password tetanggaku udah diganti, jadi ndak bisa login. Mau lihat passwordnya gimana dong bang? Nah, ini aku sudah jawab juga ya. Aku jawab yaitu pasang IndiHome sendiri aja biar enak pakainya, tidak perlu ribet. Begitu guys. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, ini ada DM juga dari Arbani Nurdin. Dia bertanya, bang, saya lupa user dan password untuk login ke IndiHome-nya. Terus coba yang di YouTube juga gagal, katanya sih harus restart modem ya gitu. Nah, iya benar. Nah, itu salah satunya. Salah satunya yaitu bukan restart modem tapi reset, yang tadi aku sudah baca di pertanyaan yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan yang bertanya, bang, cara masuk ke pengaturan tetapi belum connect gara-gara HP boot loop, gimana caranya ya? Nah, ini aku sudah jawab juga. Untuk memperbaiki perangkat yang boot loop, nah ini ada boot loop ringan ya. Nah, kalau boot loop ringan, di sini kalian tidak perlu melakukan langkah-langkah teknis. Nah, caranya tinggal matikan perangkat, kalian matikan HP kalian kalau HP kalian lagi hidup. Terus kemudian kalian cabut memori, kartu, dan baterai. Nah, kalau HP yang sekarang kan tidak menggunakan baterai ya, bukan tidak menggunakan baterai, tapi baterainya udah paten, jadi tidak bisa dicabut. Jadi kalian cabut aja nomor sama nomor HP atau kartu sama memori. Nah, dan setelah itu kalian diamkan selama 30 menit atau sampai 24 jam. Nah, setelah itu pasang dan hidupkan kembali, lalu kalian amati jika misalnya masalah ini boot loop yang bukan boot loop ringan atau boot loop berat. Nah, ini kalian bisa lanjut ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua yaitu reset atau install ulang perangkat Android kalian gitu guys. Install ulang HP kalian ya. Ini ada yang bertanya juga, kita lanjut di DM juga yang bertanya, dia Ismi ya. Nah, pagi kak, untuk mengetahui username dan password wifi IndiHome gimana kak? Gitu. Udah nyoba ikuti tutorial kakak yang di YouTube dengan pakai username dan passwordnya user, tapi nggak bisa juga kak. Nah, itu user itu bawaan ya kalau belum diganti. Nah, ini aku sudah pernah bahas dan aku sudah taruh linknya. Nah, tentang bagaimana caranya kalian mau masuk ke sistem IndiHome itu guys. Nanti aku tampilkan link-linknya di samping biar kalian bisa lihat videonya ya gitu, atau aku taruh linknya di deskripsi aja. Oke guys, kita langsung lanjut di sini bang. Kalau kita buat 2 SSID, pengaruh sama pembayarannya enggak? Nah, ini tidak pengaruh sama sekali ya, tidak pengaruh apa-apa sama pembayaran. Di situ di modem atau di IndiHome itu kalian bisa menggunakan 4 SSID. Nah, di situ kalian bisa buat SSID 1, 2, 3, dan 4, terserah kalian mau buat nama SSID-nya apa. Nah, kalian mau aktifkan semua 4 SSID pun tidak pengaruh sama pembayaran, karena pembayaran hitung itu per bulannya ya, per bulan dan sesuai dengan Mbps yang kalian pakai gitu. Jadi tidak pengaruh, walaupun kalian tidak matikan IndiHome selama sebulan pun tidak pengaruh sama pembayaran gitu guys. Karena wifi aku yang aku pakai sendiri itu aku tidak pernah matiin modemnya, tapi setiap bulannya tidak berpengaruh gitu sama pembayaran. Oke guys, nah kita lanjut di yang berikut ya. Bang, apa artinya TKIP dan AES yang ada di YouTube bang? Nah, ini banyak pertanyaan yang muncul di DM ataupun di video-video di YouTube aku ya. Banyak yang bertanya tentang apa artinya TKIP dan AES. Jadi guys, TKIP ini yaitu model enkripsi yang lama gitu. Model enkripsi maksudnya gini, keamanan di wifi yang versi lama atau biasa disebut WPA. Kalau AES ini itu yang terbaru, enkripsi yang terbaru. Jadi enkripsi yang terbaru ini yaitu biasa kita lihat ketika kita mau buat password itu kalian bisa lihat kan ada WPA garis miring WPA2. Nah, WPA2 itu yang terbaru atau AES.
dan WPA itu TKIP yang lama gitu, enkripsi atau keamanan yang lama gitu guys. Jadi intinya seperti itu ya, TKIP versi yang lama, AES versi yang terbaru. Kita lanjut di pertanyaan berikut ya. Bang, kalau buka sosmed lancar, tapi kalau buat game lagnya parah, solusinya gimana bang? Nah ini setting dulu modemnya, dan di cara setting itu aku sudah bahas di video-video tutorial aku ya, tentang gimana kalian mau setting biar kalian main gamenya itu lancar gitu guys. Oke guys, jadi mungkin pertanyaan ini masih banyak juga, banyak titik-titik juga, dan kalau aku baca satu persatu mungkin videonya akan jadi panjang banget gitu guys ya. Jadi aku bacanya cuman sedikit aja, beberapa aja. Nanti pertanyaan-pertanyaan di sini masih banyak, kalian bisa lihat aja di highlight atau sorotan di akun Instagram hafid_vlog atau hafid vlog ya. Setelah kalian lihat, mungkin pertanyaan yang kalian mau bertanya sudah terjawab di situ. Kalau belum, kalian bisa DM di akun Instagram hafid vlog. Oke guys, jadi videonya seperti itu saja. Semoga video ini bisa membantu kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang sudah bertanya. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung DM, dan mohon maaf kalau aku balasnya lama karena banyak juga yang DM dan banyak juga yang bertanya di YouTube, dan aku harus balasnya satu persatu guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hafid Vlog. Bye.